sendiri maupun orang lain. Kira-kira yang paling cocok apa dari multi choice ini? Kira-kira yang mana nih? Ini kan sebenarnya pengertian daripada kewirausahaan ini sebenarnya. Gimana kayaknya suaranya Ilham masuk deh. Ya Mas Ilham, apa ini menurut Mas Ilham? Loh, sudah tak pancing loh, nggak ada yang anteng ya terusan. Wah, kalian di Google Meet ternyata anteng ya. Berarti pembelajarannya online aja biar anteng ya. Di sini yang dimaksud ini, pertanyaan ini Bu Danti yang buat ini. Ini yang dimaksud di sini adalah pengertian daripada kewirausahaan itu sendiri. Tadi Bu Ratri sudah menyampaikan bahwa yang namanya kewirausahaan itu intinya adalah bagaimana kita bisa menciptakan kesejahteraan baik diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Di sini ada kata yang namanya wirausaha itu kan berubah, maka ada namanya proses dinamis untuk menciptakan tambahan kemakmuran. Ini adalah yang C. Ada yang bertanya? Ada yang masih bingung? Bisa dilanjut? Bisa nggak ini? Bisa, Bu. Oh, anteng kabeh. Bingung kalau anteng Beratri, karena nggak bisa melihat itu. Nomor 2. Jika seorang ingin memulai sebuah usaha kerajinan dari bahan limbah bentuknya bangun datar, ada berbagai macam pertimbangan yang dijadikan pijakan. Kira-kira apa ya ini ya? Yang namanya kita melakukan kegiatan usaha, itu pasti yang pertama kali kita pikirkan supaya usaha itu bisa konsisten, kemudian supaya usaha itu bisa berkelanjutan, itu bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah perizinan usaha. Nah, makanya di sini kita cari yang paling cocok di antara pertanyaan itu yang mana. Kira-kira kalau perizinan itu didapatkan dari mana? Perizinan itu adanya di mana? Ya di dinas perizinan. Dinas perizinan itu adanya di mana? Ya di Pemda setempat. Maka ini jawaban yang A. Wah, ternyata kalau kelas online anteng banget ini. Nyeneng deh pokoknya. Asal lo rada tidur semua aja ya. Nek tidur nanti tak tinggal tidur ganti. Rafathar adalah pengusaha kerajinan miniatur sepeda motor dan mobil dari bahan limbah logam. Selama ini melayani pelanggan dari mulut ke mulut di dalam suatu komunitas yang ada di dekat rumahnya. Untuk meningkatkan omset penjualan usahanya, tindakan yang tepat dilakukan oleh Rafathar. Bagaimana kita bisa melakukan penjualan yang lebih daripada yang sekarang dilakukan? Maka dari pilihan yang paling tepat, kita meningkatkan kualitas miniatur. Coba, oke, masuk, misalkan itu ya. Menambah modal ini belum tentu, memperluas tempat juga belum tentu. Melakukan evaluasi iya, tapi bukan sebagai satu-satu kuncinya. Oh, karena ini terkait dengan kegiatan pemasaran, maka kita melakukan survei pasar. Sehingga kita bisa menambah pangsa pasar. Ini yang melakukan survei pasar yang E untuk nomor 3. Nomor 4. Hal yang harus dilakukan oleh seorang siswa untuk memulai usaha produk kerajinan. Apa kira-kira kalau kita mau memulai sebuah usaha? Ini sebenarnya materi terkait proposal masih di awal-awal loh ini. Nah, karena kita baru di awal perencanaan usaha, maka kita akan merencanakan produk apa yang akan kita buat, kemudian berapa sumber dana yang kita perlukan. Di awal kan itu, produk apa yang akan kita buat, berapa dananya, di mana tempat usaha yang
yang akan kita gunakan sebagai tempat usahanya, kemudian nanti yang keempat baru bagaimana pemasaran produknya. Nah, itu urutannya kan seperti itu. Ini sebenarnya kalau kalian mau menganalisa satu persatu itu sebenarnya tidak sulit soal ini. Cuma mungkin karena kalian bentroknya dengan fisika itu tadi, nah ya sudahlah. Daerah Bantul, khususnya di pesisir pantai, terdapat sumber daya alam yang melimpah. Masyarakat sekitar selain memanfaatkan sumber daya alam yang ada, juga memanfaatkan limbah yang banyak dihasilkan di sekitar pantai sebagai peluang usaha demi meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Ide bisnis yang dapat dikembangkan. Kalau di daerah Bantul, daerah pesisir pantai, kira-kira apa? Apakah limbah sisa ikan jadi furnitur? Kan nggak mungkin. Apakah pakai pasir putih untuk buat bangunan? Ya enggak lah. Apakah limbah bunga kering sebagai bahan baku pembuatan pakaian artistik tinggi? Kalau bunga kering kok sebagai bahan baku pakaian ya? Kalau limbah sampah mungkin iya. Kalau bunga kering mungkin iya, tapi agak sulit. Karena nanti modelnya adalah lem, ditempel-tempel. Kalau kemarin kan ada yang salak itu siapa ya itu ya? 11/7 bukan ya yang salak itu ya? Kulit salak ditempelkan di tas yang fiksinya maju itu. Pengolahan limbah kulit kerang sebagai bahan baku pembuatan kap lampu. Nah, yang paling mendekati jawaban yang paling pas itu adalah pembuatan limbah kulit kerang sebagai bahan baku kap lampu karena ini di daerah pantai. Nomor 6. Kamu melihat banyak remaja yang tidak menyukai produk kerajinan lokal. Alasan mereka adalah karena produk kerajinan yang ada tidak memiliki fungsi nilai guna dan hanya sebagai penghias. Kamu sebagai pelaku usaha kemudian berinisiatif untuk membuat produk yang memiliki fungsi sebagai nilai guna dan fungsi hias. Maksudnya ini memiliki dua fungsi. Tidak hanya sebagai fungsi hias saja. Solusi yang kamu tawarkan adalah bagian dari tahapan menggali ide melalui apa ini? Mencari apa kira-kira? Mencari apa ini? Solusi yang ditawarkan kalau kita mau menggali ide, kita mencari apa? Data yang kita kumpulkan ini loh. Anak-anak opsi mana ini anak-anak opsi? Hanteng tenan iki. Jan. Ini melalui observasi, pengamatan. Karena kita mengamati, ternyata remaja kita itu enggak ada kata melihat ini loh. Kita melihat itu berarti kita melakukan pengamatan. Maka cara yang dilakukan untuk menggali ide peluang usaha adalah kita melakukan observasi. Setelah observasi, baru kita memperoleh sebuah data. Kati membuka usaha souvenir di daerah wisata Gunung Kidul. Usaha Kati lebih maju jika dibandingkan pengusaha sejenis lain. Karena barang-barangnya mempunyai model bentuk warna serta kemasan yang unik dan menarik bagi calon pembeli. Karakteristik yang dimiliki oleh Kati yaitu apa kira-kira ini? Model bentuk warna kemasannya unik, berarti dia lebih kreatif. 8. Dalam wirausaha produk kerajinan dari bahan limbah, peralatan dan mesin sederhananya hanya sebagai alat bantu. Karena dalam wirausaha produk kerajinan, bahan limbah yang diutamakan adalah kreativitas. Rencana usaha yang akan dilakukan oleh Pak Aiman antara lain ini. Rencana yang pertama kali, kalau kita mau membuka usaha, pertama kali yang kita lakukan adalah kita menggali sebuah ide. Apa toh yang akan kita jalankan? Kita mau usaha apa toh? Oh, kita mencari danus. Apa toh yang akan kita jual? Bagaimana cara kita mencari dana? Nah, itu kan kita cari idenya dulu. Dari ide itu kira-kira peluangnya ada atau tidak ada. Oh, ternyata anak-anak itu kelasnya banyak di depan, kantinnya di belakang, sehingga kantin yang di depan sekolah itu laris ya karena jaraknya lebih dekat.
Maka ini adalah jawabannya yang